Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, bahagia sekali kita berjumpa kembali dalam acara Religi Pagi edisi hari ini, hari Rabu tanggal 21 Desember 2022. Ya, dan acara ini berlangsung hingga jelang nanti pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Nanti Anda bisa bergabung melalui telepon 0231849329 atau juga bisa WhatsApp ke 081324951935. Pagi ini sudah hadir di studio Pro 1 ada Ustadz Nasuha SAGMESY, penyuluh agama Bimas Islam Kemenag Kota Cirebon, dan juga Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Iya, saya mencari-cari suaranya mungkin agak kurang ke depan ini Ustadz. Oh iya. Oke, sudah cukup nih sepertinya ya. Baik, topik kita pagi ini adalah pembagian waris merupakan birrul walidain. Begitu Ustadz ya. Silahkan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI, Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita semua mendapatkan karunia nikmat, baik nikmat sehat walafiat, diberikan umur panjang, lebih-lebih nikmat iman dan Islam. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban umat Islam, yakni thalabul ilmi, melalui RRI Religi Pagi Kanal Inspirasi. Mudah-mudahan kita mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam semoga diaturkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tersampaikan pula para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'at tabi'in, dan semoga kita selaku umatnya mendapat syafaat ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI dimanapun berada, pada kesempatan pagi hari ini di edisi hari Rabu tanggal 21 Desember 2022, saya akan menyampaikan dengan tema pembagian harta waris merupakan bentuk birrul walidain. Tema ini saya angkat berhubungan berkaitan dengan menjelang sehari ke depan, yakni tepatnya tanggal 22 Desember nanti, besok hari Kamis, adalah memperingati Hari Ibu. Para pendengar dimanapun berada, ternyata negara hadir untuk mengingatkan kita semua. Bulan kemarin tepatnya tanggal 12 November, kita juga telah memperingati Hari Ayah Nasional. Dan besok sehari lagi, hari Kamis besok tanggal 22 Desember akan kita memperingati Hari Ibu. Inilah sebuah pengingat kita harus taat dan patuh, harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena kita ada karena berkat jasa-jasa beliau. Karena kita bisa sukses pun adalah berkat dari perjuangan beliau, orang tua kita, ayah ibu kita. Para pendengar dimanapun berada, maka di antara bukti cinta, kasih, dan kasih sayang kepada ibu bapak kita, ketika orang tua masih hidup, penuhi kebutuhan-kebutuhannya.
Kalaupun kita ini tidak bersama dengan ayah ibu, artinya beda rumah, sering-seringlah memberi kabar bahwa kita adalah dalam keadaan sehat. Karena bagaimanapun juga orang tua kita ini sayang banget kepada kita sebagai anaknya. Maka dalam peribahasa mengatakan, kasih sayang orang tua kepada anak adalah sepanjang masa. Atau kasih sayang orang tua ke anak adalah besarnya sekelapa. Oleh karena itu, kita harus berbakti kepada ayah ibu ini sangat penting. Dan suatu harus keharusan. Karena kita ada karena beliau. Karena sukses karena beliau ayah ibu kita. Oleh karena itu, melalui religi pagi ini ada hubungannya dengan kaitannya dengan pembagian harta waris juga. Karena sebabnya apa? Karena kalau kita, mohon maaf, ketika orang tua telah tiada, sebagai bukti berbakti taat kepada orang tua, bisa melalui doa setiap saat, setiap waktu. Karena harapan orang tua hanya doa dari anak-anaknya. Lebih-lebih ketika harta-harta peninggalannya itu belum dibagi, maka segerakan harta itu segera dibagi. Sebabnya apa? Dalam kitab Al-Bujairami, Syarah Al-Iqna, juz 2 halaman 250, Rasulullah SAW telah bersabda, Inna arwahal mu'minina ya'tuna fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Sesungguhnya arwah-arwah orang mukmin setiap malamnya mendatangi antara langit dan bumi. Wa yaqifuna bi khidai buyutihim. Arwah itu berhenti di sana sambil meluruskan rumahnya masing-masing. Wa yunadi kullu wahidin bisautin hazinin alfa marrat. Masing-masing arwah itu memanggil-manggil semalamnya 1000 kali dengan rintihan dan tangisan. Siapa yang dipanggil? Ya ahli wa aqaribi wa waladi ya man sakanu buyutana walabithu siyabana. Yang dipanggil adalah ya ahli bimakna zaujah. Kalau yang meninggal suami dipanggillah istri. Kalau yang meninggal istri dipanggillah suami. Wa aqaribihi, orang yang terdekatku, kakak, adiknya, paman, bibi dipanggil semua. Wa waladi, hai anak-anak keturunanku. Ya man sakanu buyutana, hai orang yang menempati rumahnya pun dipanggil. Sampai-sampai walabithu siyabana, orang yang memakai pakaian pun dipanggil semua. Harapan dan tujuan arwah-arwah itu apa? Tujuannya adalah waqtasimu amwalana, bagikanlah harta-harta peninggalanku. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukti birrul walidain salah satunya ketika orang tua kita telah tiada, telah wafat, telah meninggal dunia, maka segerakan hartanya dibagi. Supaya arwah orang tua kita di alam barzah di sana tenang. Dan ini buktinya ketika harta-harta tidak segera dibagi, testimoni dari para konsultasi kepada saya itu sering ngimpi. Bahkan ketika saya membagi juga di tempat yang luar biasa ini bau harum semerbak. Dan kemudian sebagai pengalaman spiritual juga ketika saya membagi, salah satu di antara menantunya awal menyaksikan, kemudian ketiduran, dalam mimpinya saat waktu tidur ayam, istilah kata orang Jawa itu, ngepuk-ngepuk gigirnya menantu tersebut sambil tersenyum almarhumah yang sedang dibagi hartanya. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dibawakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika keluarga kita atau ayah kita, ibu kita yang telah meninggal dunia, hartanya belum segera dibagi, di alam barzah itu nangis. Bahkan setiap saat, setiap waktu melihat kita. Cuma karena kitanya tidak tahu juga. Bahkan dalam surat Ar-Rahman sebagai bukti adalah wa bainahuma barzahun la yabghiyan. Dan di antara dua alam, yakni alam dunia dalam akhirat, itu ada alam barzah. Alam barzah atau istilah lain kalau kita istilah adalah alam kubur. Barzah ini diartikan oleh Profesor Dr. Quraish Shihab, itu pembatasnya bagaikan dinding kaca. Artinya orang meninggal dunia tidak mungkin hidup kembali. Tapi melihat
bagaimana nasib anak-anaknya setelah ditinggalkan atau setelah meninggal dunia. Apakah anaknya akur, anaknya rukun, atau sebaliknya rebutan masalah harta peninggalannya. Ini ayahnya mimpi, si ayahnya ini menyaksikan kita. Maka kalau kita setelah meninggal dunia ayah kita kemudian membagi secara syar'i, kemudian tidak ada masalah antara kakak dengan adik, antara anak pertama, kedua dan seterusnya, sangat senang orang tua melihat kita. Kalau seumpama ada pertanyaan, apa iya orang meninggal dulu melihat kita? Mangga buktikan saja. Kalau nggak percaya, bapak ibu meninggal dulu baru bangun kembali kalau seandainya tidak percaya. Karena ini adalah kata hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ayah ibu telah tiada, berbuat baktilah kepada ayah ibu kita. Dan bahkan dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi, berbuat baik, taat patuh kepada orang tua adalah nomor kedua. Di mana Allah telah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan beribadahlah kepada Allah dan jangan mensekutukannya sedikit pun. Kemudian yang kedua, wabil walidaini ihsana. Dan berbuat baiklah kepada ayah ibu kita. Dan dalam hadis Nabi, di mana salah sahabat yakni Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah SAW, ayyul amali afdol? Perbuatan apa, amalan apa yang paling baik? Kata Ibnu Mas'ud tersebut. Kemudian qala as-salatu liwaqtiha. Kemudian Rasulullah SAW menjawab adalah melaksanakan sholat tepat waktunya. Kemudian sahabat Ibnu Mas'ud bertanya lagi, summa ayyu ya Rasulullah, apalagi amalan yang paling utama, yang paling baik adalah, kata Nabi, qala birrul walidain, yakni berbakti taat kepada ayah ibu kita. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam kitab yang disusun oleh Al-Imam Asy-Syarqani Al-Maghazi, di antara hidup ingin berkah, salah satunya adalah birrul walidain, yakni berbuat baik kepada ayah ibu kita. Entah ayah ibu telah tiada ataupun ayah ibu masih ada. Karena bagaimanapun juga kita sebagai anak harus taat dan patuh kepada orang tua. Muruah orang tua harus kita junjung tinggi-tinggi. Namun kadang-kadang mohon maaf, di tengah masyarakat kadang-kadang ketika ayah ibu sudah tua, kadang-kadang itu disepelekan kadang-kadang. Apalagi pernah kejadian semua hartanya diberikan semua kepada anak-anaknya. Anaknya banyak, kemudian bahkan rumah yang ditempati pun sudah hak milik anak. Kemudian orang tua sudah tua gitu loh. Bahkan ada istilah kata orang tua, saya ikut sama anak saja lah. Itu tidak boleh. Itu justru anaklah ikut sama orang tua. Inilah semacam mindset yang tidak benar itulah. Sampai kapanpun ayah ibu adalah orang tua kita, harus dihormati, harus dijunjung tinggi. Bahkan ketika orang tuanya tidak hidup tidak banyak ekonominya, kadang-kadang disia-siakan oleh anak-anaknya. Maka ayo bersama-sama dengan memperingati Hari Ayah kemarin tanggal 12 November, besok Hari Ibu tanggal 22 Desember, mari kita muliakan ayah ibu kita. Bahkan ayah ibu kita kalau sudah tua menjadi jimat. Jangan sampai ayah ibu ini sudah tua kemudian jadi dititipkan di panti jompo. Jangan sampai. Karena ayah ibu adalah banyak jasa kepada kita. Bahkan kata Nabi, surga ada di telapak kaki ibu. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Ayo kita bersama-sama untuk menghormati, untuk memuliakan ayah ibu kita, termasuk yang telah tiada. Salah satu bukti cinta kasih kepada ayah ibu, ketika harta-harta belum dibagi, segerakan untuk dibagi. Supaya ayah ibu kita di alam barzah di sana tenang. Supaya ayah ibu di sana melihat kita. Kita ini bahagia. Kakak adik juga sangat bahagia. Jangan sampai terjadi anak-anak gara-gara masalah peninggalan orang tua menjadi ribut. Gara-gara peninggalan ayah ibu harta-hartanya menjadi persoalan. Karena tidak sedikit antara anak dengan anak, kakak dengan adik ribut. Sampai eng-engan. Mohon maaf kadang-kadang bunuh-bunuhan. Jangan sampai terjadi.
Bahkan ketika memutus silaturahim pun kata Nabi tidak bisa masuk surga. La tadkhulul jannata qati'ur rahim, kata Nabi. Tidak bisa masuk surga manakala orang tersebut memutus silaturahim. Kakak sama adik ribut, kakak sama adik putus hubungan gara-gara masalah peninggalan harta milik orang tua. Maka ada atau tidak ada persoalan setelah meninggal ayah ibu kita, segerakan untuk dibagi. Ini sudah hal yang naif, kata kadang-kadang ketika dibagi nggak ada harta dan seterusnya. Ini realita di masyarakat ini. Akhirnya tidak dibagi-bagi. Baru ketika ribut baru dibagi. Sudah ribut terlebih dahulu. Demikian mudah-mudahan apa yang disampaikan ini dalam rangka memperingati Hari Ibu besok. Mudah-mudahan kita tergugah hati kita. Bukti cinta kasih sayang kepada ayah ibu kita adalah salah satunya pembagian harta waris. Demikian, terima kasih Mas Tono Kartono. Baik, terima kasih Pak Ustadz ya untuk tausiahnya. Dan kita masih di religi pagi pendengar. Tema kita untuk pagi ini adalah pembagian waris merupakan birrul walidain. Untuk Anda yang ingin bergabung silahkan bisa melalui telepon 02318493259 atau juga bisa mengirimkan WhatsApp ke 081324951935. Kita sapa terlebih dahulu yang sudah mengirimkan WhatsApp ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa dulu Pak Ustadz. Kita sapa dulu penelponnya kalau begitu. Ya, assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Nono Kartono. Iya. Dengan Ibu Indra di Pelayangan. Ibu Indra, sehat Bu Indra ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan Ibu Indra. Cuma ini dengarkan RRI melalui YouTube, Bung Nono. Oke. Iya, tidak bisa melalui radio. Kenapa? Ya tertangkapnya tuh. Oh, FM atau AM Ibu? FM maupun AM. Oh, dua-duanya. Baik, Iya. terima kasih informasinya Ibu Indra. Silakan. Berat di kuota. Enak lihat YouTube, lihat Iya. lihat gambar saya, Bu. Iya. Assalamualaikum Ustadz, semangat kita Ustadz Nasuhaf Fakih yang selalu segar kelihatannya dengan Amin, ini apa baju jasnya warna apa Pak Ustadz? Hijau. Hijau gelap Iya. ya. Hijau botol Iya. kata orang. Waduh. Iya. Logonya logo DMI, Dewan Masjid Indonesia. Oh, keren. Waduh, asik. Iya. Ini saya ingin bertanya juga tentang pembagian waris ini yang merupakan hal-hal yang begitu baik. Nah, saya ingin bertanya masih tentang kompilasi, Ustadz. Kompilasi memang kalau kita lihat dari ayat-ayat dalam Al-Quran maupun dari hadis itu kita bisa menangkap kata-kata yang sama, tapi bisa menghasilkan sudut pandang yang berbeda. Nah, apakah kompilasi ini menyatukan pandangan-pandangan yang berbeda itu sehingga tetap tidak keluar dari Al-Quran dan hadis. Nah, siapa yang boleh melakukan kompilasi ini? Apakah katakanlah orang awam, kan ada yang bilang oh itu si kiai gitu, yang ini si orang awam berkompilasi, tapi ya hasilnya juga sepertinya tidak keluar dari Al-Quran dan hadis ini. Bagaimana pendapat Ustadz Nasuhaf Fakih? Terima kasih Bung Nono. Sama-sama Ibu. Iya, jangan dibilang ayah wae nih. Salam. Dengan siapa Bung Nono? Apanya?
Operator. Oh, operatornya ada Mbak Lela. Mbak Laila. Salam buat Mbak Lela Tembem yang cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Indra, terima kasih di pelayangan. Ya. Dijawab dulu Pak. Oke. Alhamdulillah, terima kasih. Nanti besok Bunda Indra Hari Ibu Nasional. Selamat Hari Ibu Bunda nanti. Kaitannya dengan masalah kompilasi hukum Islam. Jadi kompilasi banyak sekali. Ada kompilasi hukum, ada kompilasi pendidikan. Kalau kita bicara masalah waris, salah satunya adalah kompilasi hukum Islam. Dan kompilasi hukum Islam ini sumbernya adalah dari Al-Quran, Al-Hadis, dan dilengkapi dengan referensinya dari kitab-kitab Al-Mutabaroh, kitab yang terkenal di kalangan santri tersebut. Kemudian kompilasi hukum Islam sebagai wujud mempersatu, menyamakan persepsi antara satu hakim dengan hakim yang lain yang ada di pengadilan agama sebelum tahun 1991. Karena sebelum ada kompilasi mengatur masalah pernikahan, terutama mengatur masalah kewarisan, ini berbeda-beda para hakim waktu dulu itu. Kemudian bagaimana cara untuk menyamakan persepsi supaya tidak ada perbedaan pendapat, karena hukum materialnya sama, maka dibikinlah, dikodifikasi istilah hukumnya itu, membuat hukum, namanya kompilasi hukum Islam. Kompilasi artinya kumpulan-kumpulan, hukum berarti salah satu hukum Islam yang hanya khusus untuk orang Islam gitu loh. Bisa melalui, waktu itu adalah melalui lokakarya, seminar, simposium, sampai melalui studi banding yang ada di negara-negara Timur Tengah, yang ada di Maroko, yang ada di Tunisia, yang ada di Mesir. Sehingga muncullah modifikasinya, namanya disebut sebagai kompilasi hukum Islam. Jadi kompilasi hukum Islam ini muncul ketika ada persoalan, perdebatan antara satu hakim dengan hakim yang lain. Namun merujuk pada Al-Quran dan Al-Hadis juga. Kemudian ketika kita siapa yang melaksanakannya? Ya tentunya kita sebagai warga negara Indonesia keseluruhan. Karena warga negara Indonesia taat dan patuh pada hukum juga. Bahkan dalam Al-Quran taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan juga taat kepada ulil amri. Nah, kepada Allah dan Rasul jelas masalah waris sumber utamanya adalah Al-Quran, sumber utamanya adalah hadis Nabi, ditambah dengan kitab Mu'tabaroh. Artinya pendapat-pendapat dari ulama juga bersumber dari Al-Quran dan hadis sebagai interpretasinya, syarahnya, ibarat orang santri mah itu loh. Nah di situ, maka oleh karena siapa yang kita umat Islam yang ada di Indonesia, jangan sampai kita keluar dari koridor hukum Islam, gitu loh. Jangan sampai kita apalagi membuat hukum sendiri, gitu loh. Jangan sampai. Kita ikuti apa kata Allah dalam Al-Quran, kompilasi pun sama ada dalam Al-Qurannya, gitu loh. Kemudian hadis pun ada dalam kompilasi itu, sebagai rujukannya tidak lepas dari Al-Quran dan Al-Hadis. Namun kadang-kadang namanya harta ya. Harta karena menjadi gelap mata kadang-kadang, menjadi punya kepentingan kadang-kadang. Di situ yang salah masyarakat ini. Kadang-kadang masalahnya ada dua. Pertama karena karakter, kadang-kadang anak-anaknya karakter mohon maaf kadang-kadang ingin dapat banyak gitu loh. Akhirnya tidak sama dengan Al-Quran atau keluar dari koridor hukum. Aduh, karena ada kepentingan kadang-kadang sehingga dia berani membuat hukum sendiri. Salah satunya adalah dibagi rata. Mohon maaf, itu tidak benar. Maka siapa pertanyaannya melaksanakan kompilasi? Ya kita sebagai umat Islam. Kita jangan hanya Islamnya hanya KTP saja, mohon maaf ini. Tapi semuanya sesuai dengan Islam. Udkhuluhu fis-silmi kafah gitu. Masuklah ke dalam Islam keseluruhannya. Islam jangan sekedar natwinti, mohon maaf, hanya sunat, kawin dan mati. Yang lain tidak menggunakan cara Islam, termasuk dalam pembagian waris harus menggunakan cara Islam. Yaitu terima kasih. Ada baik. Telepon tadi. Kita terima telepon berikutnya. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Nono. Dengan Bapak siapa? Pak Maman di Perumnas. Oh, Pak Maman di Perumnas. Pak Maman di Perumnas. Pak Kiai, Mas Pagi. Oke. Yang saya hormati. Ada dua sisi Pak Kiai ini. Dalam pembagian waris, pertama orang tua membagi rata. Kemudian anak-anaknya
yang laki-laki 2 dan 1 perempuan itu punya pola pikir yang bijak, menerima, tapi seterusnya dibagi menurut paroid, atau istilahnya laki-laki sepikulan, perempuan segendongan. Lalu yang kedua ini orang tua membagi sesuai dengan paroid itu. Tetapi karena orang tua memang dalam hatinya ingin dibagi rata, maka setelah terjadi pembagian menurut agama, anak-anaknya itu punya pola pikir yang bijak juga, dihibahkan sesuai dengan harapan orang tuanya. Nah, dua sisi ini kira-kira bagaimana tanggapan Pak Kiai? Mohon komentarnya atau mohon ulasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut jawab. Silakan. Terima kasih Pak Maman di Perumnas. Kaitannya dengan dua sisi yang berbeda. Pertama, membagi orang tua sesuai dengan keinginannya, dibagi rata. Itu tidak benar ya. Bahkan dia mulai wasiat seterusnya. Kemudian disikapi oleh anak. Saat waktu orang tua membagi, anak tahu tapi tidak bisa komentar, itu bagus. Tapi tetap orang tua, mohon maaf, itu tidak tepat. Maka bagaimana bukti untuk menyelamatkan orang tua? Maka anak-anaklah sangat bagus, bijaksana, kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. 2:1 sebagai prinsip utama itu loh. Jadi anak-anak ini bisa mengurat, bahasa Jawa itu menarik, mohon maaf, orang tua saat waktu akan terjerumus. Orang tua akan terjerumus ke dalam neraka, mohon maaf. Karena ketika orang tua berani mengganti pola cara membaginya 1:2 ternyata dibagi itu sama seperti orang tua hampir terjerumus. Tapi anak pun baik, tidak menentang saat waktu itu. Namun karena tahu semua, kemudian setelah selesai meninggal dunia orang tua, kemudian dibagi secara syar'i. Itu orang tua anak adalah birrul walidain, berbuat baik kepada ayah ibu, mengurat malah di saat orang tua hampir terjerumus ke dalam lembah yang tidak diinginkan. Itu sangat bagus sekali. Kemudian sebaliknya, orang tua membagi harta secara syar'i. Kemudian anak-anaknya menerima, kemudian ada niatan baik pula, bijakan baik pula untuk dihibahkan. Mungkin dihibahkan untuk kembali kepada orang tua lagi barangkali. Ada juga sih masalahnya. Contoh, sudah dibagi secara syar'i, menghendaki orang tua demikian, anak-anak semuanya mendapatkannya secara syar'i. Alhamdulillah anaknya sukses semua. Kemudian niat harta ini sudah diterima oleh anak ini. Kemudian ada anak niatan baik, udahlah saya terima harta dari orang tua pembagian waris secara syar'i, kemudian dihibahkan kepada orang yang lebih membutuhkan, atau diberikan diwakafkan atas nama ayah ibunya. Itu sangat baik semua. Itu. Jadi dua yang beda itu semuanya baik semua. Yang penting pola ataupun tata cara kaifiat dalam pembagian waris itu sesuai dengan syar'i. 2:1. Makanya yang dinilai itu adalah prosesnya, itu yang paling utama. Itu ya. Jadi baik semua kedua-duanya. Oke, jadi dua-duanya baik ya Pak Ustadz ya. Baik, kita terima penelpon lagi setelah ini, nanti saya bacakan WhatsApp ya. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam, dari Ibu Iis di Bumi Ayu. Ibu Iis di Bumi Ayu, silahkan ya. Ibu Iis. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya begini Pak Ustadz. Anak saya menikah dengan anak seseorang yang mempunyai anaknya juga banyak. Terus giliran anak saya menikah dengan anak yang lain ibu. Ceritanya tuh lain ibu, anaknya bertiga laki semua. Nah, yang saya tanyakan begini. Yang dua itu dibikinin rumah, dikasih tanah, dikasih sawah. Nah, anak yang menikah dengan anak saya itu tidak dikasih rumah, tidak dikasih tanah. Nah, ya anak-anak yang lain juga ada lagi yang lain ibu juga. Terus begini, anak saya
mantu saya gitu, cuma dikasih emas senilai 10 gram begitu. Terus anak saya ngomong sama saya, "Mak, bagaimana ya? Saya nggak mau nerima, tapi kasihan sama bapak saya. Nggak ada terima, tapi saya nggak pengen nerima karena nggak tidak sesuai. Saya kasih siapa?" Nah, terus saya mengarahkan begini, Pak Ustadz. Kalau kamu nggak mau menerima, terima saja. Itu ada bangunan masjid, kasih saja sama panitia masjid. Dia lagi membutuhkan dana. Begitu, Pak Ustadz. Yang saya tanyakan begitu. Apakah benar saya mengarahkan seperti itu, gitu? Terus bagaimana itu orang tua itu nggak adil, anak 3 kok yang 1 nggak dikasih karena diasuh sama orang lain, itu mungkin alasannya. Anak itu diasuh sama orang lain terus menikah dengan anak saya gitu. Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa ditangkap ya Pak? Iya. Baik. Ya, 2 hari yang lalu saya juga membagi waris di daerah Jagapura, sama proses. Jadi ada saudara sekandung, ada saudara seayah gitu loh. Nah, ternyata dalam pembagian sebelum saya ke situ itu ternyata saudara saya itu mohon maaf dibedakan lah gitu loh. Nah, ini mungkin kasusnya tidak jauh beda, tapi itu kan kalau ini kan persoalan hibah ya. Hibah itu pemberian orang tua kepada anak-anaknya. Ternyata tadi ada anak yang sekandung, ada anak yang bukan sekandung atau seayah saja. Artinya ayahnya sama, beda ibu. Kalau si ibu adalah ibunya sama, ayahnya beda. Nah, bagaimana kalau sekiranya itu kemudian dapat hibah dari ayah berbeda dengan adik kakak yang lainnya? Nah, tadi ibu mengarahkannya itu untuk lebih baik untuk kepentingan umat, untuk masjid itu sangat bagus. Artinya di sini persoalan ini bukan warisan, hibah itu kadang-kadang tuh ada like and dislike kadang-kadang. Ada unsur subjektif kadang-kadang gitu loh. Tapi kalau masalah waris mau tidak mau sesuai dengan Al-Qur'an hadis. Makanya kenapa penting waris ini supaya kita jangan menyalahi lebih banyak, lebih parah lagi gitu loh. Karena hampir sebagian hibah mah sesuai dengan selera kadang-kadang itu loh. Bahkan sampai habis kadang-kadang. Dan itu tidak tepat juga ayah. Walaupun ayah beralasan ini kan harta dari saya gitu loh. Susah dari saya, ya terserah saya gitu loh. Itu juga tidak benar. Karena yang sebenarnya harta itulah hak milik Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang tua hanya sebagai amanah saja, titipan. Jadi arahan dari ibu kepada menantunya ini sangat baik. Adapun yang paling utama rezeki itu adalah dari keringat kita sebetulnya. Ya, beri motivasi menantunya ibu supaya bekerja saja. Mengharapkan dari belas kasihan orang lain itu enggak bagus sebetulnya. Walaupun itu ayah kita sendiri. Jadi buktikan semangatnya bahwa saya ini bisa mampu untuk mencari rezeki juga. Rezeki yang halal tentunya. Nah di situ ya, apalagi arahan itu untuk kepentingan umat, yakni ada pembangunan masjid, itu sangat bagus. Apalagi ini bukan masalah waris, tapi hasil dari hibah dari ayahnya dengan yang lain kok beda, mungkin karena perbedaan tadi. Yang satu sebagai saudara sekandung, anak-anaknya ayah ibunya sama, ada salah satu di antara saudaranya beda ibu kadang-kadang. Yang kemarin saya memberikan bagian itu. Ya, terima kasih. Baik, kita ke WhatsApp. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya hamba Allah dari Cirebon. Izin bertanya, apa hukumnya orang tua telah yang membagikan hartanya sewaktu masih hidup? Iya. Tapi selama orang tua masih hidup, harta itu dipegang atau dikuasai orang tua. Begitu meninggal, baru bagiannya masing-masing diambil oleh anak-anaknya. Ya. Ya, jadi kita kembali kepada pertanyaan dari Pak Maman tadi ya. Kalaupun orang tua ini sudah membagi-bagi tapi tidak secara syar'i seumpama, kemudian endingnya sudah dibagi tapi tidak diberikan, hanya sebagai bentuk menghilangkan kewajiban ataupun hukum saja, tetapi tetap kembali kepada koridor hukum. Kalaupun ayah saat waktu membaginya, saat waktu hidup kemudian tidak sesuai, ya sebagai anak yang soleh itu harus kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis, itulah. Istilahnya rekonstruksi lah, mengulangi dari pembagian dari orang tuanya. Dan kita harus menyadarkan, harus sadar gitu loh, bahwa kita kembali kepada koridor hukum Islam supaya kita aman di dunia, aman di akhirat. Yang utama kan gitu.
Jangan gara-gara masalah peninggalan orang tua ingin dapat banyak, kemudian bagaimana caranya dibagi rata. Ya oke, di dunia aman, tapi jangan lupa di akhirat ini. Kepentingan yang paling utama di dunia apa di akhirat kira-kira? Di akhirat yang hidupnya selama-lamanya ini. Karena Allah sudah menyampaikan dalam Al-Quran surat An-Nisa 14. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naron khalidan fiha. Walahu azabul muhin. Jangan sampai terjadi di akhirat nanti. Demikian. Oke, kita terima penelpon kembali yang berikutnya. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Rubin, Jalan Stasiun Tanjung Brebes. Pak Rubin, sehat Pak Rubin? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ini kalau Rubin. berbicara acara Rebo ya, kita seolah-olah belajar hukum ini. Jadi tadi Ustaz sudah mengatakan masalah kita, memang kalau hukum itu kadang-kadang bertentangan, kalau apalagi hukum agama ya kadang-kadang bertentangan dengan gagasan kita atau pikiran kita. Kalau agama itu rupanya keyakinan. Lalu tadi juga Bunda Indra mengatakan kompilasi. Kalau yang pendengaran saya yang Ustaz katakan itu, kompilasi itu adalah kumpulan dari hukum digabung jadi satu, lalu jadilah sebuah kitab. 3 hal tadi, umumnya masalah perkawinan, kewarisan, masalah waris dan wakaf. Lah, yang saya tanyakan, jadi kita mengenal waktu kita lama kan ada Quran, hadis, lalu ada metode ijma dan qiyas. Yang saya tanyakan, apakah dengan adanya kompilasi ini salah satu daripada metode ijma dan qiyas tadi? Ya kita kenal kan, kalau tidak salah kan hukum Islam kan 2, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis dengan penjabarannya tadi yaitu ijma dan qiyas. Ya, betul. Apakah kompilasi ini termasuk ijma dan qiyas atau bukan? Karena kita kadang-kadang antara gagasan dan keyakinan kan jauh berbeda. Seperti yang kita ketahui, kalau gagasan adalah benda yang kita genggam, tapi kalau keyakinan adalah benda yang menggenggam kita. Bagaimana penjelasan Ustaz? Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Derwin, sangat luas sekali penjabarannya. Saya hanya menguatkan saja, benar kata Pak Derwin. Jadi sumber utama adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian ilmu-ilmu yang lainnya atau sumber yang lainnya di samping Al-Quran adalah ada ijma dan ada qiyas. Ijma dan qiyas itu ada disiplin ilmu dalam usul fikih itu, gitu loh. Nah, maka salah satu di antaranya ijma itu adalah kesepakatan dari ulama-ulama, tapi ulama-ulama itu tidak melenceng dari Al-Quran dan Al-Hadis gitu. Nah, di situ sangat tepat sekali, benar. Makanya kita harapkan tanggung jawab mengenai masalah kompilasi Islam adalah sudah ditanggung jawabi oleh ulama-ulama. Waktu saat modifikasi itu, saat waktu menyusun itu melalui lokakara seminar, itu koridor tetap melalui Al-Quran dan Al-Hadis, melalui ijma dan qiyas tersebut. Betul sekali. Jadi Al-Quran, ijma dan qiyas adalah sumber hukum yang tidak perbedaan, tidak selisih, tapi ada sumber hukum yang lain kayak uruf, kayak masadar yang banyaklah diantaranya ya. Nah di situ. Jadi kita kembali kepada hukum Islam itu sangat luas, sangat kompleks, sangat multi, tapi dikumpulkan dalam ijma'nya melalui kompilasi hukum Islam. Cuma kadang-kadang karena ini masalah hukum, masalah agama, benar kata Pak, harus yakin gitu loh. Yakin semua. Bahkan kompilasi ini adalah merupakan susunan dari ulama-ulama Indonesia, tetapi tidak ngarang. Tapi ada dasar hukumnya yang ada pada Al-Quran dan Al-Hadis. Nah kemudian bedanya saja menggunakan pakai bahasa Indonesia kompilasi itu. Coba kalau kompilasi ini ada di Arab atau di Mesir, mungkin pakainya pakai bahasa Arab tulisannya gitu loh. Cuma itu saja bedanya. Tapi kontennya, isinya sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Itu loh. Jadi kompilasi hukum Islam karena di Indonesia pakai bahasa apa Mas? Bahasa Indonesia gitu loh. Tapi kalau di Arab, kalau di Mesir, kemudian dijadikan pedoman pakai bahasa Arab gitu. Jadi, tapi konten yang paling utama bukan bahasanya. Konten isinya yang paling utama yang ada pada Al-Quran dan Al-Hadis tidak bertentangan gitu loh. Jadi kita kembali kepada keyakinan gitu loh.
Jadi ketika kita melaksanakan salah satu kegiatan, sesuaikah dengan keyakinan kita, dengan agama kita yang paling utama. Kalau kita agama Islam, ya kita mengikuti Al-Quran, itu yang paling utama. Jangan gara-gara ada kepentingan, jangan gara-gara karena watak karakter, kemudian kita mengabaikan Al-Quran. Mohon maaf, itu salah. Bahkan sekarang menjadi opini publik, kadang-kadang dibagi rata saja, sudah menjadi mindset itu loh. Tapi tidak kembali pada Al-Quran. Makanya saya sampaikan analoginya adalah antara kepala sama kopiah gitu loh. Kopiah ibarat mindset pikiran pola kita menjadi opini publik, sudah dibagi rata supaya adil katanya. Nah, tapi Al-Quran ibarat kepala. Ketika kopiah ini tidak sesuai dengan kepala, entah locok, logro, mana yang ganti? Apa kepala, apa kopiahnya, Mas Kartono? Itunya. Kopiahnya. Apa ya? Kopiahnya yang dirubah gitu loh. Kembali kepada kopiah ibarat opini publik, anggapan masyarakat sudah menjadi mindset yang tidak baik gitu loh. Yakni dibagi rata itu yang tidak benar itu. Kita kembali kepada Al-Qur'an dan Al-Hadis. Al-Qur'an dan Al-Hadisnya sudah diimplementasikannya melalui kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam ini sebagai panduan yang ada di pengadilan agama. Pengadilan agama adalah notabene-nya adalah manakala berperkara khusus bagi orang Islam saja. Kalau non-muslim ada di pengadilan negeri menggunakan HIR, yaitu hukum perdata barat itu loh. Ya, diantaranya orang Cina, Tionghoa itu menggunakan barat yang ada di pengadilan negeri. Kalau umat Islam adalah di pengadilan agama dengan menggunakan kompilasi hukum Islam, sumbernya Al-Quran dan Al-Hadis dan ijma qiyas. Ya, terima kasih. Okay. Kadang-kadang memang banyak orang yang paham begitu ya soal apa agama. Kalau apa-apa kan sudah ada aturannya di agama Islam begitu kan. Tapi kalau sudah urusannya kepentingan diri sendiri, keluarga, malah jadinya dilupakan itu semua. Nah itu. Wis lah bagi rata baik. Nah itu. Makanya melalui ini mengingatkan loh ya. Mengingatkan. Saya juga hanya sekedar mengingatkan juga. Watawasau bil haq watawasau bis. Adapun kemudian tidak melaksanakan, resiko ditanggung masing-masing kan gitu. Oke, ini mohon penjelasan dalil bahwa pembagian waris secara syar'i merupakan salah satu dari birrul walidain dari Pak Sakadi Wahyono, Gintung Kidul, Ciwaringin. Ya, birrul walidain ini sebagai implementasi dari Al-Qur'an, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an bil walidaini ihsana. Dan Nabi juga kaitannya dengan masalah apa amal yang paling utama, sholat dan birrul walidain. Nah, birrul walidain ini diimplementasikan sesuai dengan hadis Nabi tadi, inna arwahal mu'minina itu. Jadi langkah yang paling utama membaginya secara syar'i itu ya sesuai dengan aplikasi kita berbuat baik kepada ayah dan ibu kita. Jangan sampai kalau kita ayah ibu kita, mohon maaf kadang-kadang salah ayah ibu menyampaikannya. Tadi sampaikan waktu di mukadimah tadi, anak orang tua itu terjerumus sebetulnya. Bagaimana cara menyikapinya jangan sampai terjumus, maka dirubahlah cara pembagian waris ayah ibu seperti pernyataan dari Pak Maman tadi, sangat bagus itu. Baik. Waktu kita juga terbatas, sebagai penutup silakan Pak Ustadz. Terima kasih Pak Nono Kartono dan para pendengar di mana berada. Alhamdulillah telah disampaikan kaitan dengan birrul walidain, bukti di antara pembagian waris adalah demikian. Dan mudah-mudahan kita juga, orang tua kita di alam barzah di sana tenang melihat keluarganya yang aman, kondusif dan harmonis itu. Yang utama lagi kita hidup di dunia ini itu kembali kepada Al-Qur'an dan Al-Hadis, sehingga harapan kita Rabbana atina fid dunya hasanah terlaksana wa fil akhirati hasanah, nanti di akhirat mudah-mudahan kita selamat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Nasuha. Dan hingga di sini Religi Pagi untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 21 Desember 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja usai Religi Pagi di Pro 1 RRI Cirebon.